Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamul Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lamul Fatihah. عطر اللهم قبر الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Ma'arada mengkon limertelake sapa Kanjeng Nabi nafsahu ing awak dhewe ni Kanjeng Nabi. Alal qabaili ngatasé pira-pira kabilah Arab. Ya anau kelawan setuhune Kanjeng Nabi ku Rasulullah dadi utusannya Allah fil ayami ing dalem pira-pira dina al musibati kang basa perkumpulane menungso. Jadi setelah Rasulullah SAW itu diangkat menjadi Rasul, ya, diangkat menjadi Rasul. Beliau akhirnya dakwah secara terang-terangan tidak hanya kepada suku Quraisy, kepada kabilah, kepada suku Quraisy dan kabilah-kabilahnya, itu. Tapi kepada seluruh kabilah-kabilah yang lain yang mereka punya musim, ya. Misalkan kalau di sini ya ada musim panen padi, itu ketika orang-orang pada panen suruh kumpul Rasulullah mengumumkan kepada umat manusia kalau beliau adalah utusan Allah. Beliau adalah utusan Allah. Kalau di sana mungkin musim apa ya, misalkan jual beli unta ya, musim kemarau atau musim penghujan gitu, diumumkan kepada setiap perkumpulan ya. Kalau sekarang mungkin ada kumpulan. Kalau sekarang mungkin beda ya. Kalau sekarang mungkin ada klub ya. Misalnya musim itu klub ya. Ada klub R-Eking gitu. Temuin sama Nabi. Sekarang ya. Ada krek apa grup ya. Ada grup ninja misalnya gitu. Ada grup mobil Avanza misalnya. Ada grup mobil tidak boleh disebutkan merek ya. Ada mungkin grup mobil ini gitu. Ada grup petani bawang ya, misalnya ada grup petani cabai, itu yang ditantang Nabi di zaman awal-awal Islam setelah Rasulullah Isra Mi'raj. Jadi orang dulu itu sebelum kita semuanya difardukan puasa Ramadan, setiap bulan kita fardu puasa, yaitu puasa Ayyamul Bid. Maka santri-santri yang apa? Ini ya puasanya Ayyamul biar wajahnya itu seperti bulan purnama ya toh? Seperti matahari cerahnya hatinya itu. Nah, setelah adanya puasa Ramadan maka puasa Ayyamul tidak wajib, malah menjadi sunnah. Begitu juga dengan sholat ya. Sholatnya itu 2 rakaat ya, cuma 2 rakaat aja. Sebelum sholat 5 waktu diperdukan Rasulullah sholatnya tapi sholat malam ya. Sholatnya 2 rakaat di waktu malam ya. Dan di waktu sore itu cuma sebelum subuh sama setelah maghrib itu sebelum sholat lima waktu difardukan itu. Fa amana mongko iman bi kelawan Kanjeng Nabi apa sitatul wong 6 milanan ansori saking sahabat Ansor. Jadi setelah Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj malah pemeluk Islam banyak yang murtad. Ya ada yang bertahan seperti keluarganya Abu Bakar Siddiq ya, seperti putrinya ya Asma ya, kemudian Sayyidati Aisyah itu dan lain-lain ya. Seperti orang-orang yang teguh pendirian Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan itu tetap enggak murtad. Wa hajjalan haji minhum saking Ansor fil qabain dalam biro-biro kabilah Isna Asyara. Setelah umat Islam tidak naik malah menurun ya, ada fadilahnya. Rasulullah SAW didatangi orang Islam lagi yang masuk Islam
jumlahnya ada 6 dari golongan orang-orang Yasrib atau orang Madinah. Ini orang Madinah itu sudah beradab ya daripada orang-orang Mekah yang brutal ya. Orang Madinah itu makanya kalau kalian nanti bisa sekolah di Mekah ya, itu bisa membedakan Madinah itu bahasanya gimana, kalau di Mekah itu gimana itu. Ya, kalau orang Madinah itu kayak kalau orang sini ya kayak orang Jawa kayak orang Solo gitu. Kalau mungkin yang daerah Mekah itu orang keras-keras ya, mungkin kayak daerah sini, daerah Maluku sini atau Surabaya itu omongannya itu enggak seperti orang Solo Monggo. Kalau seperti itu ada perbedaan kultur bahasa yang berbeda itu. Wa hajjal haji minhum sangking ansar fil qabain ing dalam pira-pira kabilah isna asyara ing wong 12. Setelah 6 masuk Islam, orang-orang 6 Madinah tadi datang lagi membawa orang 12 ya. Orang 12 lelaki. Dan disitulah mereka berbaiat setia kepada Rasulullah SAW akan menyebarkan faham, akan menyebarkan agama Islam di kota Madinah Al-Munawwarah. Itu pertama kali bibit daripada cikal bakal orang-orang Ansor itu. Maka Ansor itu yang menolong Rasul itu. Nah, kita juga begitu. Kita berjuang menolong agama ini perang Islam ini. Kita orang NU ini menolong agama, melindungi agama, mendakwahkan agama. Alim ulama bersimbol dunia, gambaring jagat bintanging songo, Nahdlatul ulama warasatul anbiya. Maisara mongko nuli pada budalan sapa isna asyara fadhara mongko pertela pal Islam bil Madinah kelawan ana kota Madinah. Akana semongko ana apa Madinah iku mahilahu nggon baline Kanjeng Nabi. Wa ma'wahu lan tegese nggon baline Kanjeng Nabi. Wa qadimalan sawan alaihi nganti Kanjeng Nabi fil ami ing dalem taun fil ami asalisi kang kaping 3 apa sab'una. Lah ketika tahun ketiga ya, ketika tahun ketiga itu datang setelah 3 tahun kemudian itu setelah 3 tahun kemudian setelah peristiwa ini, peristiwa dari 6 orang menjadi 12 orang sampai datang sab'una. Nah, jadi pada tahun ke-11 ya, pada tahun ke-11, pada tahun ke-11 ya, 3 tahun kemudian datanglah sab'una 70 orang au salah satun utawa telu au khamsun utawa 5. Ada yang meriwayatkan 73 orang, ada yang meriwayatkan 75 orang ya. Nah makanya itu pondok pesantren juga sama gitu. Santri ya sedikit dulu. Dulu yang mondok sini pertama kali 1, datang lagi ya. Dari satuan menjadi puluhan, dari puluhan menjadi ratusan, dari ratusan menjadi ribu, dari ribuan menjadi puluhan ribu. Amin ya rabbal. Zaman Nabi juga begitu ya. Pertama ada yang beriman siapa? Khadijah dulu 1 orang. Ya, 1 orang, kemudian wahyu berhenti sampai beberapa dekade, beberapa bulan, tahun ya. 3 tahun kemudian baru turun wahyu lagi. Ya ayyuhal muddatsir, itu begitu. Itulah perjuangan. Maka kita tidak boleh tergesa-gesa kalau nanti kamu mau berjualan ya, membina rumah tangga, membuat TPQ, madrasah, pondok pesantren, seperti itu. 3 tahun loh belum dapat wahyu baru. Dan yang iman baru satu-satunya Sayyidatina Khadijatul Kubra. Setelah itu baru namanya ada 10 manusia mulia yang pertama kali masuk Islam. Ada Abu Bakar, ada Umar belum Umar. Ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Abdurrahman bin Auf, ada keluarga Sumayyah, ada Bilal. Itu orang-orang mulia pertama yang masuk ke dalam surganya Allah bersama Nabi. Begitu. Nah, selang 3 tahun kemudian datang 70 setelah 12 orang ini, 12 ini kepala suku di kota Madinah datang ya. Setelah 3 tahun dari 6 orang datang 12 kepala suku ya. Istilahnya kalau sekarang gubernurnya yang datang ya. Gubernur Maluku Utara umpamanya gitu.
Gubernur Maluku Utara, Gubernur Maluku, Gubernur Kalimantan, 12 kepala suku datang. 12 gubernur gitu. Atau 12 kepala desa lah istilahnya kalau zaman dulu itu. Mereka datang kepada Rasulullah untuk berbeah. Nah, setelah itu 12 kepala desa ini kembali lagi pada tahun ketiganya membawa 73 atau 75 orang laki-laki dan 2 orang perempuan ya. Dari mana? Wa mra'atan wadon loro wa minal qabaili saking pira-pira kabilah al ausiyah saking suku Aus wal Khazraji lan bangsa Khazraj ya. Jadi dari kabilah Aus dan kabilah Khazraj ya, di 2 kabilah ini datang ya. Dan kepala-kepala sukunya datang membawa 73 atau 75 dan 2 orang perempuan. Nah, kemudian mereka berbeah, apa ya mongko beah setia. Sapa sab'una au salah satu ing Kanjeng Nabi wa ammarolan gawe ratu sapa Kanjeng Nabi alaihi ing atase sab'una isna asyara ing wong 12 apa nakiban pengarepe hajajiyah pira-pira kang dadi gusti ya. Cara tentur dadi pira-pira pengarep. Jadi kemudian dari 73 atau 75 ada yang mendapatkan 73, ada yang mendapatkan 75 dan 2 orang perempuan ini diangkat ya, menjadi pemimpin daripada suku-suku dari suku Aus dan suku Khazraj itu begitu. Jadi Islam itu tidak langsung tiba-tiba umatnya bisa 1 miliar gini enggak. Dari awal dari Sayyidatina Khadijatul Kubra 1 orang sampai 3 tahun hanya Rasul dan Sayyidatina Khadijah yang memeluk Islam. 2 orang ini tok di muka bumi ini yang bertauhid kepada Allah sempurna syariat Islam itu ya Rasulullah, Sayyidatina Khadijah, hanya 2 orang tok. Ini pasangan suami istri. Setelah 3 tahun turunlah ayat atau surat ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir. Dan itu kemudian setelah itu baru nanti ada Abu Bakar dan seterusnya. Fahajara mongko hijrah ilaihi maring maring apa iku ilaihi maring sab'una ngadri min Makkah sing kota Makkah sapa zawul millah pira-pira wong kang duweni agama al-islamiyati kang bangsa Islam wa faraqulan misai sapa dul millah ala autani ing pira-pira tanah kelahirani robbatan krana demen fima ing dalam barang uida kang den cawisake apa mah liman kadene menghajar kang ninggal sapa man al kufra ing agama kafiran wanawalan napa niku wanawalan nyatru sapa manhu ing kufar wa khafat lan wedi sapa Quraisyun wong Quraisy ayyal haqa ing yen to nusul sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabilan pira-pira sahabat Kanjeng Nabi al fawriyati kang agi-agi Tamaru mongko rembukan sapa Quraisy biqatli kelawan nyedoni Kanjeng Nabi. Fa hafidhu mongko ngrekso ing Kanjeng Nabi sapa Allah taala min kaidim sang sandupayane Quraisy. Wa najala nyelametake sapa Allahu ing Kanjeng Nabi. Wa dinalan den idini lahu kedune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijrati ing dalam hijrah. Faraqiba mongko nginjen-nginjen ing Kanjeng Nabi sapa al musyrikuna wong musyrik liyuridu dirapun ngarepake sapa musyrikun ing Kanjeng Nabi bisa min kelawan penyiptane musyrikun khiyadul maniyati ing telagani pati wa kharaja mongko metu sapa Kanjeng Nabi alaihim ing atase musyrikin wa nasaralan ngawur-ngawurake sapa Kanjeng Nabi ala ruusihim ing atase pira-pira
sirai musyrikun aturaba ing lebu wahatha lan ngawur-ngawuri sapa Kanjeng Nabi ing turab wa ammalan naja sapa Kanjeng Nabi ghara saurin ing gua sur wa fazalan bejo sapa Siddiqu Sayyidina Abu Bakar Siddiq fihi ing dalem ghara sur bil ma'iyati kelawan ngrewangi Kanjeng Nabi wa kamalan netepi sapa Kanjeng Nabi lan Abu Bakar tulis fihi ing dalem ghara sur salasan ing telung wengi tahmi kang ngrekso apa alhamaimu pira-pira manuk dara wal anaki bulan pira-pira kala monggo utawa kemlandingan utawa garenggati gitu. Pira-pira kemlandingan hamahu ing ngoten niku panggonane Kanjeng Nabi Makharaja mongko nuli metu sapa Kanjeng Nabi lan Abu Bakar minu sangki Ghorasur Lailatul Isnin ing wengine dina Senin wa huwa kalau ta Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ala khairi matiyatin ing dalem luwih bagus-baguse tunggangan wa ta'arad dolan ngaru biru lahu man Kanjeng Nabi Suraqah tahala mongko ndip-ndip sapa Kanjeng Nabi fihi ing dalem ngatasi Suraqah ilallahi maring Allah wa ta'ala ndonga sapa Kanjeng Nabi ing Allah fasahat mongko ambles apa kawaimu pira-pira sikile jarani Suraqah ya bukang melentong utawa apa jenenge ambles bihi kelawan Suraqah fil ardi ing dalem bumi asul bati kang atos al qawiyati kang atos wa sa'alan nyuwun sapa Suraqah ing Kanjeng Nabi al amana ing aman famanaha mongko paring sapa Kanjeng Nabi hu ing Suraqah wa iyahu ing iya aman. Ini sejarah yang sangat ya Allah ya Kanjeng Nabi. Setelah itu Kanjeng Nabi itu hijrah itu karena Allah ya, bukan karena kepengen aman dari siksaannya orang kafir. Setelah semuanya Islam sudah mulai ya, dari 6 orang Madinah itu datang kemudian 12 orang 12 orang kepala desa di Madinah datang kepada Nabi. Setelah datang kepala 12 kepala desa yang naik haji itu datang kembali membawa rakyatnya sebanyak 75 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Akhirnya Islam sudah berkembang di Madinah sebelum Nabi datang ke Madinah. Akhirnya orang-orang di Mekah, ya udah kalian semua sekarang di kota Madinah sudah dibolehkan memeluk agama Islam, sudah tidak diintimidasi, sudah tidak dilarang. Ayo kalian semua pindah. Rasulullah belum pindah karena belum ada wahyu yang memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Rasulullah masih di kota Mekah itu. Semuanya sudah pindah, semua sudah datang ke kota Madinah, sudah sampai di sana aman ya. Tapi Rasulullah masih sendirian, masih berada di kota Mekah. Nah, akhirnya orang-orang Quraisy semuanya tahu ya. Orang-orang Quraisy tahu, wah ini pengikutnya si Muhammad sudah hilang semua di sini. Mereka sudah pergi, sudah hijrah ke mana? Kota Madinah. Ini kesempatan kita bunuh Muhammad. Main. Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal ya, semua yang keras itu ya, semuanya saling berembuk. Lah pas berembuk mereka itu ada apa? Ada istrinya. Biasa orang perempuan itu suka Carlota. Suka bakar Carlota, mulutnya turah itu. Akhirnya mereka cerita itu sudah disepakati malam itu harus berarti malam Ahad, Sabtu, Jumat. Malam Kamisnya mereka berembuk. Berarti malam Selasa, Rabu, Kamis ya. Nah, itu pada hari Selasa mereka berembuk ya. Berembuk tentang cara atau skenario membunuh Rasulullah ya. Orang-orang Quraisy semuanya siap-siap untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Akhirnya pada suatu malam, yaitu pada malam
malam Jumat ya, berarti malam Jumat ya. Kemudian Rasulullah pergi ke Gua Sur kan malam Jumat, Sabtu, Ahad, Isninnya itu. Isninnya mulai perjalanan ke kota Madinah itu. Ya, pada malam Jumat itu ya, semua orang-orang kafir mengepung rumahnya Rasulullah. Ya, nih. Dikepung rumahnya Rasulullah, dikepung ya. Rumahnya Rasulullah SAW dikepung malam Jumat ya, dikepung. Rasulullah SAW di dalam rumah sudah tahu kalau rumahnya dikepung orang Quraisy seluruhnya, semua bergandengan tangan ya, bergandengan tangan, tidak ada jalan untuk keluar dari Nabi, saudara Nabi Muhammad, semuanya berpegangan tangan, mengepung rumah Rasulullah SAW. Tangan semuanya saling biar ini tutup nang. Itu. Dengan padang ini sinar matahari tutup dulu. Jadi semuanya akhirnya saling berpegangan tangan ya, seluruh orang-orang kafir Quraisy berpegangan. Ini terjadi malam Jumat. Malam Jumat semuanya berpegangan tangan. Orang-orang kafir, ayo jangan sampai musuh Muhammad ini lolos menyusul anak buahnya yang ada di kota Madinah, semua berpegangan tangan. Wah, ada yang paling keren ya, ada Abu Jahal, Abu Lahab ya, tokoh-tokohnya itu semuanya. Rasulullah SAW tahu. Rasulullah kalau tidur itu setelah wafatnya istrinya tercinta Sayyidatina Khadijah itu sering sama keponakannya. Ya, bukan keponakannya ya, Ali itu adalah sepupunya Rasulullah. Ali bangun. Ya ada apa ya Nabi? Allah Subhanahu wa taala malam ini telah mewahyukan kepadaku untuk hijrah ke kota Madinah. Ali, kamu mau enggak menggantikan posisi tempat tidur saya? Nah, kira-kira ya ini Ali itu berarti mau dibunuh dong sama orang kafir. Udah. Ya Rasul, saya siap hidup dan mati saya untukmu ya Rasul. Menggantikan posisimu ya Nabi. Gitu. Ya udah kalau gitu kamu tidur di tempat tidur saya ya Ali ya. Siap ya Nabi, siap, saya siap. Nah, untuk menggantikan posisimu. Rasulullah akhirnya keluar membaca ayat, makan malam Jumat makanya jangan lupa baca Yasin. Ini yang dilakukan Nabi, baca surat Yasin. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Coba baca sama-sama. Waj'alna min Rasulullah membuka pintunya, krek. Rasulullah memandang wajahnya itu orang-orang Quraisy, memandang pas di depan pintunya Rasulullah itu Abu Jahal. Itu. Abu Jahal pas tatapan muka begini, Rasulullah begini, memandang Abu Jahal tidak lihat Rasulullah. Begini. Dalam riwayat itu sampai Rasulullah menghadapkan wajahnya kepada Abu Jahal itu ditutup saya, ini terlalu silau jalan itu, ditutup pakai seng dulu, tuh jendelanya itu, ya, itu saya tidak mampu saya. Jadi saling berhadapan begini, ya. Begitu Rasulullah melihat wajahnya Abu Jahal tidak tahu, dia diem. Kalau kamu nggak ditiup tuh, nggak tahu. Rasulullah akhirnya mengambil pasir, ditaruh di mukanya Abu Jahal ini, buku. Abu Jahal coba, apa ini? Nggak tahu kalau Rasulullah di depannya. Rasulullah menaruh di dalam riwayat ini, Rasulullah menaruh apa? Menaruh pasir. Nah, ditutup Mas. Nah, yuk. Coba ke atas sedikit. Nah, lagi. Nah, itu lagi. Jangan di situ toh. Woi sini. Sini ada ke sana. Enggak, terlalu silau ya. Dari dalam sini dipaku pakai seng. Sini. Dari dalam. Akhirnya begitu. Abu Bakar ini enggak bisa Abu Bakar, Abu Jahal, Abu Sofyan ya, Abu Lahab itu
mereka bertiga ini tokoh-tokoh pembesar ini yang jahat ini. Rasulullah melihat wajahnya satu-satu. Mereka nggak lihat muka Nabi. Mereka kepalanya dikasih debu oleh Rasulullah. Bul. Mereka cuma apa ini? Gitu. Tidak melihat Rasulullah. Mereka plongo, betul. Gitu. Itu sudah janjian dengan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Rasulullah juga pasir ya, melempar-lemparkan pasir di wajahnya. Di wajahnya itu 3 orang itu didengkot orang kafir itu. Rasulullah begini wajahnya. Ketiga orang itu. Kemudian menabur-naburkan debu. Setelah itu Rasulullah melewati, padahal tangannya mereka berpegangan. Orang-orang kafir Quraisy berpegangan, saling berpegangan. Tapi Rasulullah bisa menembus tangannya orang kafir ini, tembus, lewat Rasulullah. Akhirnya Rasulullah sekarang, dadah orang kafir. Itu Rasulullah SAW datang ke dalam gua Sur. Mereka nunggu semalaman sampai datang waktu subuh. Rasulullah nggak langsung ke Madinah, tapi berada di Gua Sur ya. Gua Sur itu kalau sekarang itu di luar kota Mekah, di situ ada rumah sakit haji. Nah, rumah sakit haji untuk nanganin orang-orang yang sakit itu ada. Kalau tidak berhaji rumah sakit itu kosong ya. Cuma nanti kalau kita bisa ke sana ya, itu di belakangnya rumah sakit haji itu nanti ada gunung ya, Gua Sur itu. Gua Sur itu bukan gua yang seperti di Indonesia masuk lor, bukan. Gua Sur itu cuma begini aja, lubang begini masuk gitu. Hanya berapa meter gitu aja. Rasulullah bersembunyi di dalam situ. Ketika Rasulullah masuk, kakinya menginjak pasir. Pasirnya langsung datang burung merpati, langsung duduk di atas bekas telapak kakinya Rasulullah. Itu langsung ditelurin itu. Jadi biar dikira nanti kalau orang kafir ke situ, ini telapak kaki yang sudah lama sehingga sudah diduduki oleh burung. Maka kalau kita tuh santri-santri pondok itu harus ada burung itu ya, burung apa? Burung merpati ya. Burung apa itu yang di situ? Burung dara. Sama apa ya, sarang laba-laba. Nanti kalau kita itu ada sarang laba-laba, kalau kita membersihkan baca sholawat, itu temannya Rasulullah itu. Serangga itu jangan dibunuh. Kalau cicak memang bagus dibunuh. Ya, itu sunnah, dapat pahala kalau cicak itu. Cicak itu hewan yang payah itu. Itu zaman dulu, zaman Nabi itu. Nah, kemudian semua sudah berpegangan nungguin semalaman. Loh, Muhammad kok nggak ada keluar? Wah ini, kok nggak keluar ya dari rumahnya ya? Langsung didobrak rumahnya Rasulullah itu. Lah gitu tuh, ya, sampai tembuskan atas, sampai tembuskan atas, terus. Nah itu. Sampai ditembuskan di atas itu. Yang malah itu. Ya orang-orang kafir Quraisy ya saling berpegang tangan, mereka nggak sabar itu. Malah lebih kita. Coba ada lampu itu nyalakan ke sini. Lampu sana tuh. Itu. Coba. Nah sini jadi. Sini. Taruh di sini loh. Ke atas loh, sampai tembuskan di atas sana, paku di atas tuh. Jangan di bawah. Itu. Wah, ini kayak orang sulon-sulon. Ya, menghadapnya ke sini, Mas. Nah, wajahnya apa jadi kelihatan. Waduh, kayak senter-senter apa ini? Wah, gelap gulita ya. Saudara Nabi Muhammad, ya yang penting ngajinya ya. Mukanya nggak kelihatan nggak apa-apa ya. Akhirnya Rasulullah SAW sudah berdua keluar, rumahnya ditunggu, dijagain itu. Dijagain sama siapa? Orang-orang kafir Quraisy sudah nggak sabar. Wah sudah, kita masuk aja, kita dobrak. Rumahnya Rasulullah langsung dobrak, dor. Langsung orang-orang kafir Quraisy merangsek masuk ke dalam apa? Ke dalam rumahnya Rasulullah SAW. Abu Jahal yang pertama kali. Wah ini Muhammad ini. Dibuka selimutnya. Wuk. Hah? Ali? Iya Pak. Iya Pak D. Iya Pak Le. Aku Ali aku bukan Rasulullah. Ali, kamu ternyata. Mana Muhammad? Dulu.
Nah, orang ini sudah pergi. Perginya kapan? Tadi tuh udah lewati sampean, sama ndak tahu. Orang-orang kafir Quraisy itu orang-orang yang walaupun tidak suka sama orang, gitu, itu tidak melampiaskan kesalahannya kepada orang lain. Itu walaupun mereka kafir ya. Dibuka yang ternyata yang di dalam selimut itu Sayyidina Ali. Loh ini bukan main-main loh. Taruhan nyawa Sayyidina Ali. Ya kalau tiba-tiba ditebas lehernya ini. Seorang pemuda seperti kalian ini, masih seperti kalian ini, Sayyidina Ali itu dulu berani taruhan nyawa untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibuka, Ali, mana Muhammad? Orangnya udah pergi. Kapan perginya? Tadi ngelewatin kalian. Aku kok gak lihat. Kemana dia pergi? Nah, nggak tahu. Sayyidina Ali. Kamu tahu apa gak? Nggak tahu aku. Nah itu jadi tidak di orang-orang kafir itu tidak melampiaskan kesalahannya kepada Sayyidina Ali. Karamallahu wajhah. Itu saure berapa? Saure berapa? Nah itu. Iki bawa sana. Ini kan satu. Nah itu. Jadi tidak melampiaskan kesalahannya kepada siapa? Sayyidina Ali. Akhirnya mereka kecolongan. Makanya kalau kita kepengen selamat dari gangguan orang-orang jahat ya. Aduh, apa itu dulu pernah loh. Itu bener membaca itu. Waja'alna min baini aidihim sada. Itu itu pengalaman saya ya. Pengalaman saya sama guru saya Mbah Yai Said. Mbah Yai Said Semarang itu habis pengajian di daerah Jawa Tengah itu. Pulang pengajian zaman dulu mobilnya Mbah Yai itu mobil Cherry tahu susu Cherry ya, tahu ya? Betul. Kayak gitu. Habis pulang pengajian itu, di jalan itu ada orang bawa parang. Kalau orang di Jawa bilang bawa celurit itu, bawa bendo itu. Pak Yai bilang, itu ada begal itu. Wah, kita mau dibegal ini gitu. Ayo semuanya baca. Waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Hei baca. Waja'alna min baini aidihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Waja'alna min baini aidihim saddan. Terus baca lagi. Waja'alna. Baca terus di dalam mobil itu. Membaca surat apa? Ayat surat apa? Surat ya. Ajalna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa aghshaynahum fahum la yubsirun. Jalan. Pas waktu itu kan Pak Yai Mbah Yai itu belum punya sopir. Mbah Yai sendiri yang nyopir. Pengajian Mbah Yai sendiri nyopir. Sret gitu udah di dekat begalnya itu. Begalnya itu jadi patung. Diam begini. Gitu. Diam gini. Mereka minggir di pinggir-pinggir gitu, jadi patung. Terus Mbah Yai itu bilang, Mas ada apa Mas? Baru sadar. Mboten Mbah Yai, orangnya takut yang rampoknya itu. Nggak ada Mbah Yai. Tak bayar rokoknya sebatang. Gimana terus Mbah Yai? Monggo. Jadi beganya tidak jadi padahal itu udah bawa arit loh. Udah bawa arit, bawa bendo itu orang Jawa tuh. Bawa parang itu. Wah, alhamdulillah selamat, Pak. Kalau enggak lah kita dibacokin ini sama itu begal-begal. Ada sekitar 10-an mungkin lebih itu di pinggir jalan itu, begal. Ya, selamat karena membaca waj'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nah, ini dibaca Rasulullah. Nah, itu. Agar selamat gitu ya. Nah, itulah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Antirillahumma qabrul karim bi'an bi syadimin salatin wa taslim. Nah, setelah itu Rasulullah SAW bersembunyi di Gua Sur, dibantu dua hewan tadi yaitu. Nah, dua hewan tadi langsung orang-orang kafir ini tidak tinggal diam. Kita cari Muhammad itu kemana? Dicari kemana-mana ke semua ujung. Sampai akhirnya mereka sampai di suatu bukit yang di situ ada Gua Sur. Jangan-jangan si Muhammad itu sembunyi di gua sana, Gua Sur. Dilihat-lihat. Guanya itu dilihat-lihat sama orang-orang kafir itu. Enggak ada, enggak mungkin ini Muhammad ada di sini nih. Wah, di situ ada sarang laba-laba.
Mana ini? Enggak ada ini. Kalau Muhammad ada di sini pasti ini sarangnya itu udah rusak ini. Dilihat. Itu ada bekas telapak kaki tapi enggak mungkin itu. Itu kan diduduki apa itu? Diduduki burung apa? Burung dara. Burung apa Wah, enggak mungkin ini. Enggak mungkin. Terus mereka balik. Ada hewan cicak. Cek 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 ngono. Mata mau picak cara Jawane ngono. Kamu buta ya? Itu ada itu yang kamu buru. Mereka terus turun dari bukit ya kayak tadi tuh enggak bangun-bangun dilemparin batu itu. Terus mereka melempar batu ke dalam gua. Wing, lodak. Terkena Rasulullah Shallallahu Alaihi. Tapi mereka terus pergi. Pergi. Makanya kalau dewan cicak itu bikin instingnya orang kafir melempari Rasulullah itu. Makanya sunnah kita membunuh cicak satu kali, plek, dapat pahala itu. Termasuk cicak itu hewan yang nakal. Hewan yang dulu membuli semut. Hewan apa? Yang membuli semut. Hewan cicak itu hewan yang brengsek. Semut ini ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, ya, dia tuh nangis, ya Allah kekasihmu dibakar oleh Namrud laknatullah. Dia membawa air, mikul air, ya semut, air bulat, bawa air, semut itu besar apa kecil Jar? Kecil apa besar? Nah, kalau semut yang besar ya kamu itu berangkang. Semut, ya Allah semut bawa air. Semut itu berapa yang dapat apa bisa madamin gunung api yang buat bakar Nabi Ibrahim, bisa nggak? Ya nggak bisa, kecil segini airnya. Semut ini bawa air. Ada si cicak. Semut ngapain lo? Cicak, kamu apa nggak kasihan tuh Nabi Ibrahim kekasih Allah mau dibakar sama Namrud? Ya biarin aja. Nah, itu kan urusan dia. Nah, itu. Malah si cicak ini nyepelekan. Ayo sana padamkan, nanti ku tiup. Ini bener, semut ini pakai air. Semut berapa airnya? Walaupun aku pakai air ini, tapi aku punya rasa empati kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibakar. Walaupun airku ini tidak bisa memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim, tapi aku sudah berusaha sekemampuanku untuk menolong hamba Allah, kekasih Allah yang dibakar. Semut bawa apa tuh? Air kecil gitu. Mungkin kamu itu sebenarnya airnya itu di bawah. Akhirnya dilemparkan kepada Nabi apinya itu. Lah, si cicak ini bukan malah membantu memadamkan, malah tambah mengubarkan api. Malah kamu padamkan, nanti tak tiup apinya biar tambah besar. Itu cicak. Cicak itu hewannya itu. Makanya hewan cicak itu kalau kamu ketemu ya, kamu sunnah membunuhnya cicak itu. Itu karena apa? Karena dulu dia itu pernah membuli semut. Makanya makan semut itu ya, ingat kejar. Kalau ada makanan di semutnya itu buang dulu semutnya ya. Itu hewan mulia. Sampai jadi salah satu nama surat di dalam Al-Qur'an. Namanya surat apa? Surat An-Naml ya, surat semut. Gitu lah. Bivi, surat Bivi. Tahu Bivi? Apa Bivi? Semut ya itu. Sallallahu Nabi Muhammad. Setelah Rasulullah sudah bebas dari orang-orang kafir Quraisy, turun dari Bukit Sur, dari Gua Sur. Jalan-jalan tanpa sengaja, tidak sengaja dilihat kelebatnya oleh mata-mata intelijen orang kafir Quraisy. Siapa? Surakoh. Siapa? Surakoh. Wah, itu pasti Muhammad sama Abu Bakar itu. Kewajar, kedeplak. Langsung naik kuda. Nabi Muhammad cuma jalan kaki sama Abu Bakar. Lah, kalau sekarang itu tempat itu kejadiannya sekarang ini diriwayatkan oleh mutawaf yang ada di Mekah itu jadi terminal bis itu. Biasanya nanti tempat untuk rest area sebelum masuk ke Mekah itu ada rest area, disitulah tempat kejadian di mana diriwayatkan dulu. Kalau dari kota Madinah kan kita mau haji atau umroh mikot itu di Bir Ali, nanti terus lagi lanjut di tengah-tengah perjalanan itu biasanya kalau naik bis itu kan sekarang udah ada kereta api. Itu nanti ada tempat ya, itu diriwayatkan disitulah dulu kejadiannya si Surakoh mau membunuh Rasulullah. Weh Muhammad, berhenti kamu. Sekarang kamu ketangkep ya kamu ya. Wah, itu Surakoh itu pembunuh bayaran. Ketika mau membunuh Rasulullah, si Surakoh ambles. Kena corong ini keplentong.
Padahal itu bukan padang pasir. Itu tanah yang keras. Tanah yang keras itu tiba-tiba menyedot Suraka. Suraka langsung tersedot tanah yang keras itu. Tanah keras kan nggak bisa nyedot, ya kan? Tapi tersedot langsung selehernya. Gimana ini Muhammad, aku tolong, lontong. Nah, kamu kenapa Suraka? Aku kasihan dia kok akan mati nih. Tolong Muhammad, tolong. Aku mohon maaf, aku nggak jadi membunuhmu. Nah, makanya katanya Bakar, jangan gitu, jangan mau membunuh Rasulullah. Tolong aku Muhammad, aku tidak ada yang bisa nolong aku kecuali kamu. Akhirnya Nabi Muhammad SAW, ya sudah, kalau gitu kamu tak maafin, semoga Allah menunjukkan kamu Suraka. Suraka akhirnya diangkat Rasulullah dengan mukjizatnya. Suraka yang sudah terbenam tanah keras sampai lehernya sudah mau mati, akhirnya lemes. Terima kasih ya Muhammad, aku nggak akan bunuh kamu. Ya udah sana balik Mekah. Rasulullah akhirnya Rasulullah mulai dari Gua Sur mau ke Madinah dimulai pada hari Senin. Hari itu paling bagus itu Senin. Senin apa? Senin itu hari lahir Rasulullah. Ini hari Senin ya, hari Senin. Hari lahir Rasulullah. Nah, hari lahir Rasulullah menerima wahyu pertama kali pada malam Senin. Rasulullah pertama kali hijrah malam sampai di kota Madinah juga pada hari Senin. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi, dan Rasulullah juga wafat pada Yaumul Isnain, pada hari Senin. Itulah kanjeng Nabi Muhammad SAW selamat dari ancaman dan sabotase fitnah daripada Suraka itu. Akhirnya Suraka dimaafkan, sudah lemes tele-tele, habis kesedot tanah keras. Nah, udah kamu pulang sana. Rasulullah akhirnya datang ke kota Madinah. Rasulullah itu jalan kaki sama Abu Bakar itu. Hadinillahu maqamul kani bi anwi sadi min salatin wa taslim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Baca hizb Autad. Ya Rabbana bil